Assalamualaikum sahabat YouTuber, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat, pada diberi umur yang berkah. Kali ini di channel Cerita Film akan membahas tentang film Korea yang lagi ngehit dan kekinian. Jadi sobat, mari kita dengarkan sampai akhir deskripsi ceritanya. Dengan menonton sampai akhir kalian akan mengerti. Dengan mengerti, kalian akan suka dengan jalan ceritanya. Dan bila kalian suka, maka jangan lupa kalian subscribe saja dan jangan lupa klik lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan film Korea terbaru. Sekali lagi, ini hanya tayangan yang berupa deskripsi dan saya sarankan alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Mari seduh kopinya, pusatkan pendengaran, penglihatan, serta pikiran, dan langsung saja cerita film membahas tentang The Swordsman, Pendekar Pedang. Film The Swordsman yaitu sebuah film yang menceritakan tentang kondisi setelah raja dari dinasti Joseon, Kwang Hae-gun, yang berhasil digulingkan. Film ini dibintangi oleh Joe Taslim. Di film The Swordsman berperan sebagai Guru Tai. Guru Tai merupakan sosok komandan ahli pedang dari kerajaan dinasti Qing yang dikenal kejam. Sedangkan Joe Taslim berkesempatan beradu akting dengan aktor kawakan dari Korea Selatan yaitu Jang Hyuk. Pada film tersebut, Jang Hyuk memerankan karakter utama yakni pendekar pedang bernama Taeyol. Yuk, mari kita intip deskripsi ceritanya. Raja Kwang Hae bersama pengawal setianya Namyeok dalam perjalanan melihat seorang pemuda yang sedang mempertahankan dirinya dari kepungan pendekar pedang dan hampir saja terbunuh dan diselamatkan oleh sang raja. Pemuda ini adalah Taeyol muda. Dan cerita beralih di sebuah kerajaan di mana Taeyol sedang berlatih pedang dengan sang raja. Sang pengawal memberikan Taeyol pedang kerajaan, yang artinya Taeyol mulai saat itu adalah pedang sang raja. Taeyol menatap sang raja yang sedang menggendong anaknya dan tersenyum. Singkat cerita, pada malam hari, Raja Kwang Hae sedang dikepung oleh anak buahnya sendiri disebabkan karena sebuah huru-hara dari kepemerintahannya yang membuat sang raja terkena fitnah telah membunuh saudaranya sendiri dan harus digulingkan. Pada saat itu hanya tersisa Taeyeon dan sekretaris kerajaan yang ada di sisinya. Seorang pendekar pedang terbaik negara itu yaitu Taeyol muda sedang mempertahankan rajanya agar tidak sampai tertangkap. Sehingga sebuah perkelahian dengan para pasukan pengawal raja sebelumnya pun dengan Namyeok pecah. Malam yang mencekam pun menjadi saksi awal mula dinasti Joseon akan runtuh. Pada waktu itu sang raja yang melihat Taeyol hampir kalah dalam perkelahian menyerahkan diri dan sebelum pergi memberikan Taeyol kain pita ke kerajaan dan mengatakan, "Saya mengandalkan kamu." Dan kemudian dengan diam-diam Taeyol muda membawa putri raja yang masih balita pergi menunggangi kuda dengan cepatnya. Setelah sekian tahun berlalu, sang putri raja Taeok sudah beranjak dewasa. Sekarang Taeyol semakin tua dan penglihatannya terganggu akibat perkelahian beberapa tahun yang lalu. Taeok putri raja yang dibesarkan Taeyol tidak mengetahui masa lalunya. Ia begitu mengkhawatirkan kesehatan mata ayahnya, sehingga ia meminta sang biksu untuk memeriksanya. Sang biksu mengatakan mereka harus turun ke sebuah kota dan menghubungi gadis Giseng bernama Yuri dan meminta obat padanya. Sang biksu membohongi Taeok jika Yuri memiliki hutang padanya hingga ia pasti akan diberi obat untuk ayahnya. Awalnya Taeyol tidak ingin diobati matanya. Namun Taeok terus membujuk ayahnya agar mau pergi berobat. Jika tidak, maka Taeok lah yang akan pergi sendiri ke kota. Lagi pula Taeok merasa bosan hidup di pegunungan. Taeok dan ayahnya pun melakukan perjalanan ke kota. Sesampainya di kota, Taeok merasa sangat bahagia. Dia melihat begitu banyak barang-barang unik dan orang-orang asing, hingga mata Taeok tertuju pada sebuah gelang lonceng. Namun saat sedang melihatnya, tiba-tiba ada keributan para penduduk karena ada salah seorang wanita yang sedang dijadikan tahanan oleh kepemerintahan dari Qing. Keributan itu tidak ada yang berani mencegahnya termasuk kepolisian setempat. Taeok yang ingin menolong pun dicegah oleh Taeyeon. Mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Giseng untuk meminta obat seperti apa yang dikatakan sang biksu. Di lain tempat, Guru Tai yang diperankan oleh Joe Taslim, aktor asli Indonesia, sedang membicarakan tentang kekuasaan Joseon yang sudah jatuh di tangan kepemerintahan Qing, sehingga pengawal raja terdahulu marah.
merasa negaranya terhina, dan kemudian Joy Taslim mengalihkan pembicaraan jika suasana di sini sudah tidak baik dan mengajaknya untuk adu kekuatan pedang. Akhirnya sang pengawal kerajaan maju melawan sang pendekar dari King dan perkelahian pun berjalan dengan begitu sengit dan dimenangkan oleh Joseon. Dimenangkan oleh Namyeok. Guru Tae meninggalkan tempat perbincangan memuji kehebatan pedang Joseon. Seraya merasa marah dengan anak buahnya karena kekalahannya. Sesampainya di rumah Yuri, Tae-ok justru berdebat dengannya. Tae-ok mengatakan jika dia kesini atas rekomendasinya sang biksu. Dia mengatakan jika obat itu memang ada di sini dan harganya memang sangat mahal. Tae-ok memberikan kulit hasil buruannya untuk menukarnya dengan obat, tapi Yuri menolaknya dan justru ingin menggantinya dengan uang. Tae-ok marah dan langsung pergi meninggalkan Yuri. Di tengah-tengah langkahnya, Taeyol dan Tae-ok bertemu dengan Guru Tae. Di pertemuan, Guru Tae meminta Yuri untuk dapat berbisnis perdagangan budak dengannya dengan harga 2 kali lipat. Namun Yuri menolaknya hingga membuat Guru Tae merasa marah dan mengatakan bukankah pekerjaannya ini juga termasuk bisnis dengan menerima uang. Dan membuat Yuri pun marah dan langsung meninggalkan Guru Tae. Pengawalnya mengatakan jika Guru Tae bukanlah orang biasa dan Yuri meminta agar tidak berhubungan dengan mereka. Dalam perjalanan dari rumah Giseng, Taeyul memberikan gelang lonceng untuk Tae-ok. Kemudian mereka singgah ke sebuah warung milik bibi. Di sebuah ruangan, Kim Yok sedang meminta Yuri untuk mencarikan gadis yang akan diangkat sebagai anaknya. Sekedar info sahabat spoiler, tujuannya agar menggantikan anaknya dari korban penculikan. Namyeok sedang membagikan beras kepada rakyat miskin. Kemudian datanglah anak buah Guru Tae dan meminta agar ia menemui Guru Tae. Sesampai di tempat, Guru Tae meminta agar Namyeok berkenan untuk dijadikan pengawalnya. Namun Namyeok menolaknya dan mengatakan bahwa dia sudah tidak berminat lagi dalam memiliki kedudukan. Tae menanyakan kepergian ayahnya. Sang bibi mengatakan jika ayahnya pergi saat masih petang, dan tak lama kemudian Yuri berserta pengawalnya datang menemui Tae-ok untuk memberikan penawaran yang menguntungkan. Tae-ok diminta untuk menemui Kim Yok dan kesepakatan keduanya pun berlangsung, sementara Tae-ok siap untuk dijadikan anak angkatnya dengan imbalan ayahnya akan diobati. Sepulangnya Tae-ok dari kediaman Kim Yok, sang pengawal raja Namyeok melihat serta mengamati suatu saat Tae-ok berjalan. Kim Yok yang melihatnya pun menjelaskan bahwa gadis itu yang akan dijadikan anak angkatnya sebab ia hanya tinggal bersama ayahnya di sebuah pegunungan. Sepulang dari tempat Kim Yok, Yuri melihat keributan di tempatnya dan lagi-lagi ulah dari utusan King hingga terjadi perdebatan dan membuat utusan King sangat marah dengan Yuri. Dan kembali terjadi perkelahian antara utusan King dan Yuri. Yuri dan pengawalnya pun terkalahkan. Saat dari utusan King akan melakukan perlawanan, Tae-ok muncul dan memberikan lemparan ke tapelnya sehingga membuat utusan King lebih marah. Dan saat ingin membalasnya, ayah Tae-ok datang meminta maaf padanya dengan berlutut. Saat ia berlutut, sang ketua pemimpin menatapnya dan menyadari jika orang di hadapannya adalah ahli pedang. Dan benar saja, Taeyol menangkisnya sangat sempurna saat ada serangan dari sang ketua. Dan perkelahian pun kembali pecah. Setelah kejadian siang itu, Taeyol menceritakan siapa sejatinya Tae-ok. Hal itu membuat Tae-ok merasa sangat terpukul mengetahui dirinya adalah putri raja. Dan Tae-ok meminta kepada ayahnya, setidaknya ia ingin membalas budi ayahnya. Dan ia meminta agar Taeyol mengizinkannya untuk bisa menjadi anak angkat dari Kim Yok. Walaupun bukan anak putri, setidaknya ia ingin merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Dan Tae-ok langsung pergi meninggalkannya. Pada sebuah pertemuan, para anggota Dewan Pengawal Raja terdahulu Namyeok mendengar semua yang dibincangkan dari bilik luar. Membuatnya makin menyadari bahwa Raja terdahulu benar-benar difitnah dan ia merasa sangat bersalah. Dan ia teringat perkataan Raja terdahulunya, Raja Gwanghwae, bahwa ia sangat memikirkan rakyatnya. Pada sebuah pagi, Tae-ok bangun dan pergi meninggalkan ayahnya untuk meneruskan keinginannya. Tae-ok dijemput dengan tandu milik Kim Yok. Ia berpesan kepada bibinya untuk menjagakan ayahnya. Di kediaman Guru Tae, ia sedang dibuat marah laporan anak buahnya yang melaporkan Taeyol, pemuda yang telah menghajarnya
sehingga membuat guru Tae semakin penasaran dengan Taeyol. Tae meninggalkan tempat persinggahannya dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun dalam perjalanan ia dihadang dengan sekelompok utusan guru Tae yang akan membunuhnya. Dengan cepat ia mengatasinya, namun kemudian ia teringat dengan Tae-ok. Kemudian dengan cepat pula Taeyol memutuskan untuk kembali dan mencari Tae-ok. Di sebuah kediamannya, Kim Yok sedang meminta anaknya untuk cepat berganti baju dengan Tae-ok dan meminta anaknya untuk segera pergi ke rumah pamannya. Saat dalam persiapan, tiba-tiba guru Tae dan sekelompok datang menyerangnya. Sedangkan di dalam rumah, Tae-ok dan anak dari Kim Yok sedang bergantian baju, dan tak lama kemudian mereka mendengar keributan di luar. Tae-ok mengintip dari jendela. Mereka langsung bersembunyi dari bilik papan, dan kemudian tak lama dari itu mereka tertangkap. Guru Tae sangat marah dengan perlakuan Kim Yok yang tidak menghormatinya, bahkan ia juga mengancamnya, sehingga ia melampiaskan amarah kepada putri Kim Yok. Saat Guru Tae akan menghabisi gadis yang dikiranya putri dari Kim Yok, anak buahnya datang dan membisikinya bahwa perempuan itu adalah anak dari pemuda yang ia bicarakan, yaitu Taeyol. Keadaan itu makin membuat Guru Tae menyeringai sengit. Dia mengatakan kepada Kim Yok betapa liciknya Kim Yok sehingga menukar anak demi keselamatannya sendiri. Di kediaman tempat penghibur, Yuri sedang dibantai habis oleh para anak buah Guru Tae. Saat Yuri akan dihajar untuk kesekian kalinya, Taeyol datang menghajar anak buah Guru Tae. Anak buah Guru Tae habis dihajar oleh Taeyol, ia langsung mengarahkan pedang pada Yuri seraya bertanya di mana ia mengirimkan anaknya Tae-ok. Dan Yuri pun menyebutkan kediaman Kim Yok, namanya sudah tak asing lagi di telinga Taeyol. Sesamanya di rumah Kim Yok ternyata sudah kosong dengan sisa-sisa pembantaian. Yuri pun sempat meminta maaf pada Taeyol atas perbuatannya. Taeyol langsung saja mencari bawahan Guru Tae di sebuah penginapan perkumpulan pendekar pedang. Ia memporak-porandakan semua orang-orang yang ada di sana hingga ia menemuinya. Dan singkat cerita, Taeyol sudah berada di sel tahanan milik utusan King. Ia mencari keberadaan Tae-ok. Ia langsung menghajar semua anak buah Guru Tae yang menjaga sel tahanan di sana, hingga tersisa satu penjaga yang mabuk jalan terhuyun menghampiri Taeyol. Dia tidak memberikan perlawanan karena takut, hingga akhirnya Taeyol memaksanya suruh membuka seluruh tahanan yang ada. Bibi Tae-ok yang juga ikut jadi tahanan memberitahukan kepada Taeyol bahwa anaknya 1 jam yang lalu masih di sini sambil memberikan kerincingan gelang yang terjatuh. Taeyol membakar seluruh sel tahanan terlebih dahulu sebelum meninggalkannya. Di tempat lain, Kim Yo sedang meminta bawahannya untuk mengambil kembali putrinya yang ditahan oleh anggota King, hingga terjadi perdebatan karena para anggota faksi yang lain tidak berani. Kim Yo dan anak buahnya berbondong-bondong mengambil kediaman King. Dengan niat baik ia ingin mengajukan penawaran, namun pihak dari King tidak menggubrisnya dan langsung membunuh salah satu bawahan dari Kim Yok. Perkelahian pun terjadi, semua pasukan mati dan hanya tersisa Kim Yok, dan ia dijadikan sasaran yang akan dibunuh oleh 2 anak buah Guru Tae. Namun tiba-tiba si pemabuk dan Taeyol muncul. Anak buah Guru Tae langsung melemparkan senjatanya ke arah Taeyol, namun dengan sigap Taeyol menangkis senjatanya dan menancap ke punggung si pemabuk. Peperangan pun terjadi dengan cepatnya Taeyol melawan 2 musuh dari utusan King hingga hanya terjadi baku tembak, dan di tengah-tengah perkelahian mata Taeyol kembali samar penglihatannya, namun ia tetap mengerahkan tenaganya untuk membunuh semua prajurit King. Setelah semua musuh terkalahkan, Taeyol terhuyun jalan keluar. Dan tiba-tiba ia dihentikan oleh Kim Yok dan meminta untuk menyelamatkan anaknya. Taeyol justru mengatakan jika semua yang terjadi saat ini Kim Yok yang telah mengubahnya. Dan Taeyol meminta Kim Yok untuk hidup lebih lama dan menikmati kejayaan Joseon saat ini. Dan di penghujung langkahnya Taeyeon pun tumbang. Samar-samar ia melihat Tae-ok yang memanggilnya ayah. Guru Tae sedang melakukan terapi akupuntur dengan kekasihnya, dan tiba-tiba anak buahnya datang terhuyung memberikan laporan bahwa pemuda itu muncul lagi sambil mengatakan kepada Guru Tae bahwa saat ini bukanlah waktunya ia untuk bersenang-senang. Hal itu membuat Guru Tae sangat marah dan akhirnya membunuh anak buahnya.
Guru Tae memiliki rencana untuk membawa Taeok untuk dijadikan sandera menemui Taeyol. Pengawal kerajaan Namyeok datang dan mencegahnya. Ia mengatakan bahwa tak perlu dicari, Taeyol akan datang sendiri. Taeyol mulai tersadar saat diobati di tempat kediaman Yuri, namun ia pun langsung meninggalkan tempat dan melanjutkan untuk menyelamatkan Taeok. Taeyol mendapatkan pesan singkat untuk pergi ke suatu dermaga dan masuk ke kapal kelompok Huang. Dan tibalah Taeyol di suatu tempat. Yang ia lihat adalah pengawal kerajaan Namyeok sedang menyambut dengan pedangnya. Sang pengawal mengatakan untuk menyerah dan mengatakan jika ia tak ingin melihat negara ini menderita, dan Taeyol mengatakan bahwa putriku adalah negaraku. Perkelahian kembali terjadi. Taeyol hampir menusuk sang pengawal Namyeok, namun ia langsung menghentikannya dan berlalu meninggalkannya. Namun tiba-tiba Namyeok mengeluarkan gelang kerinci yang dulu dibelinya untuk Taeok. Guru Tae sangat sigap dan sudah ada di belakang Namyeok dengan mengarahkan pedangnya. Kemudian Guru Tae dengan kejinya membunuh Namyeok dengan alasan karena ia sudah gagal membunuh Taeyol. Sekedar memberitahu sahabat YouTubers bahwa tiba-tiba saja film tanpa berkata apa-apa dan sudah ada di panggung perkelahian. Dan Guru Tae meminta kekasihnya untuk membawa Taeok agar diperlihatkan kepada Taeyol. Perkelahian kembali terjadi antara Guru Tae dan Taeyol. Pada babak pertama, Taeyol terkalahkan dengan pedang yang mengenai perut dan lengannya. Taeyol terus memanggil ayahnya. Hal itu sepertinya membuat Taeyol miris melihat anaknya yang terikat dan tertohok pedang di lehernya. Perkelahian pun semakin sengit dan di tengah perkelahian, Taeyol mengarahkan pedangnya tepat di leher kekasih Guru Tae hingga ia meninggal. Hal itu pun membuat Guru Tae sangat marah dan makin babi buta untuk menghabisi Taeyol dan Taeok. Namun itu tidak membuat Taeyol menjadi terkalahkan, justru membuat Taeyol dapat menebas setiap gerakan pedangnya. Hingga berkali-kali Guru Tae terkalahkannya, dan terakhir Taeyol melemparkan pedang yang terikat di tangannya dan kemudian menusuk Guru Tae hingga ia terbunuh. Dan setelah kematian Guru Tae, sepertinya utusan King sudah tidak sewenang-wenang lagi kepada masyarakat Joseon. Terbukti dengan video ini ya guys. Taeyol terhuyun menghampiri putrinya dan memeluknya. Taeok mengajaknya untuk pulang dan Taeok mengatakan bahwa ia lebih menyukai tinggal di pegunungan. Sahabat YouTuber, demikianlah akhir cerita dari The Snowman. Yuk, besok kita simak lagi film-film yang terbaru. Dan sekali lagi saya ingatkan, akan lebih seru jika menonton secara langsung filmnya. Karena pastinya kalian akan hanyut terbawa suasana, akan hanyut terbawa emosi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya minta maaf pada kalian semua. Bye-bye. Salam cerita.